Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang statistika dan peluang untuk UTBK ya. Jadi lanjut. Jadi untuk statistika itu untuk secara pokoknya ya itu adalah ada mean, median sama modus. Walaupun nanti masih ada jangkauan, masih ada desil, persentil dan lain sebagainya. Cuman yang paling sering keluar itu adalah mean, median sama modus ya. Kemudian kalau untuk peluang itu ada aturan perkalian, permutasi sama kombinasi. Nah, ini statistika ya untuk data tunggal untuk mencari mean itu adalah X bar X1 per N. Jadi maksudnya adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Itu kalau mencari mean. Mean itu sama dengan rata-rata. Kemudian rumus median atau nilai tengah data tunggal, kalau misalnya datanya ganjil, itu adalah X dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Kalau untuk data genap itu adalah XN dibagi 2 ditambah XN ditambah 1 dibagi 2 gitu. Kemudian kalau untuk mencari modus itu adalah cari data yang paling sering muncul dan data yang paling banyak frekuensinya. Itu kalau untuk yang data tunggal ya. Nah, kemudian kalau untuk data kelompok itu untuk mencari mean itu adalah sigma F1 dikali X1. Jadi maksudnya itu adalah sigma dari frekuensi dikali dengan datanya. Terus dibagi dengan sigma F1 FI, maksudnya itu adalah jumlah dari frekuensinya. Kemudian kalau untuk median itu adalah B ditambah P di dalam kurung setengah N dikurangi F dibagi F. Kemudian untuk modus itu modusnya itu B ditambah P D1 per D1 ditambah D2. Kemudian kalau untuk jangkauan itu adalah kalau misalnya menggunakan nilai tengah itu adalah XI kelas terakhir dikurangi XI kelas pertama. Kalau menggunakan batas atas itu adalah batas atas kelas terakhir dikurangi batas atas kelas pertama. Kalau misalnya untuk data yang tunggal itu jangkauan itu tinggal data yang paling tinggi dikurangi data yang paling rendah gitu. Jadi selisih antara data tertinggi dan data terendah. Kemudian ini adalah simpangan rata-rata, ada simpangan baku, kuartil, desil, dan persentil bisa dilihat ya untuk rumus-rumusnya. Oke, kemudian, nah ini adalah untuk soal asli UTBK tahun 2023 yang terkait statistika ya. Tabel berikut menyajikan nilai biologi 3 kelompok siswa. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Nah ini terlihat ya untuk yang kelompok 2 itu K-nya ada 2, kemudian dia belum diketahui juga itu berapa gitu. Nah ini soalnya adalah 3 kali rata-rata nilai kelompok 1 berarti 3 dikali dengan X bar 1 ditambah dengan modus nilai kelompok 2, modusnya berarti modus si kelompok 2 sama dengan 4 kali median gabungan 4 dari si median kelompok 1 dan 3 ditambah dengan 1. Oke, jadi karena diketahui seperti ini maka kita harus mencari dulu nih berapa X bar satunya atau berapakah rata-rata yang kelompok 1 ya. Untuk rata-rata atau ini X bar 1 itu adalah 4 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 10 ya dibagi dengan 4. Karena banyaknya data ada 4. Jadi jumlahnya adalah 24 per 4, maka rata-ratanya adalah 6. Oke, kemudian untuk modus yang 2 ini adalah karena di situ K-nya ada 2 ya dan lainnya itu 5 dan 6 itu kan berarti angka yang berbeda, maka modusnya itu sudah pasti yang K. Kemudian untuk median 1 dan 3, median gabungan 1 dan 3 itu berarti kita harus menggabungkan antara data 1 dengan data 3 ya. Jadi di situ ada 4. Kemudian ada 4, langsung kita urutkan aja ya. Kemudian ada 5, ada 6, 7, 9, sama 10. Nah ini kita cari mediannya. Oh ternyata ini ya mediannya. Jadi median antara kelompok 1 dan 3 itu adalah 6. Jadi langsung kita operasikan di situ ya. Jadi 3 kali rata-rata berarti 3 dikali 6 ditambah K modus ya tadi ya sama dengan 4 kali median, berarti mediannya tadi ada 6 ditambah dengan 1. Nah nanti untuk membuktikan ya apakah pernyataan 1 itu K-nya apakah 9.
Coba kita lihat ini, 18 ditambah K sama dengan 24 ditambah 1. 24 tambah 1 adalah 25 ya. Jadi K sama dengan 25 dikurangi dengan 18. Maka K-nya adalah 7. Oke. Jadi untuk pernyataan yang nomor 1 itu salah ya. Jadi untuk pernyataan maksudnya opsi B dan C itu sudah, yang opsi A dan opsi B itu berarti sudah jelas-jelas salah ya. Jadi coba kita cek untuk yang pernyataan 2. Data terbesar untuk kelompok 2 adalah K. Jadi untuk K-nya tadi kan 7 ya, sedangkan data kelompok 2 itu ada 5 sama 6. Nah, jadi kalau K-nya itu yang terbesar berarti betul ya. Jadi pernyataan nomor 1 tadi itu kan salah ya. Kemudian kalau untuk pernyataan yang nomor 2 itu benar. Kemudian rata-rata kelompok 3 itu kurang dari K. Rata-rata kelompok 3 ya. Coba ini kita cari nih, 5 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 9 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, berarti dibagi dengan 5. Nah, maka tinggal kita jumlahkan nih, berarti kan di situ 5 tambah 5 10, 10 ditambah 14 jadi 24, 24 ditambah 9. Jadi adalah 33 ya dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah 6 sekian lah ya. Jadi itu kurang dari K. Maka untuk yang pernyataan nomor 3 ini juga benar. Nah, jadi sebenarnya kita pun tidak perlu mengerjakan yang pernyataan nomor 3 itu, sudah pasti opsinya itu adalah yang C. Karena yang A itu sudah pasti salah. Kemudian yang B itu sudah pasti salah juga. Kemudian yang D itu pernyataan 3 saja itu benar, itu tidak mungkin karena pernyataan 2 itu benar. Nah, kalau misalnya tidak ada pernyataan yang benar itu juga sudah pasti salah karena pernyataan 2 itu benar gitu ya. Kalau misalnya sudah terlalu banyak waktu yang harus dikeluarkan nih, misalnya untuk mengerjakan soal, mendingan nggak usah dikerjakan aja, langsung kita jawab yang C gitu. Lanjut ya, ini adalah untuk yang soal nomor 3. Jadi ada median dari 7 bilangan bulat itu adalah X ya. Nah, median datanya itu tuh 3, 8, 6 dan seterusnya itu ya. Nah, berarti otomatis yang si X-nya ini tuh pasti ada di tengah-tengah gitu. Maka kita urutkan ya untuk yang nomor selanjutnya ini. Jadi ada 3, kemudian 8, kemudian ada 6. Nah, ini ada X. Kemudian ada 8, ada 12, kemudian ada 15 gitu. Nah, benar ya. Jadi yang X ini ada di tengah karena dia merupakan median. Nah, karena di antaranya itu adalah 6 sama 8, maka otomatis X-nya ini tuh kalau enggak 6 ya 7 atau enggak ya 8. Dan tidak mungkin itu selain itu gitu. Karena diantaranya itu 6 sama 8 gitu. Jadi rentangnya di situ. Nah, manakah hubungan kuantitas antara P dan Q yang benar? Oke, coba kita lihat ya untuk rata-ratanya dari 7 bilangan itu. Oke, X bar itu maka 3 ditambah 6 ditambah 5 ditambah X ditambah 8 ditambah 12 ditambah dengan 5 dibagi dengan 7. Maka hasilnya adalah 39 plus X per 7. Nah, kemudian yang ditanyakan apakah si X itu tuh sama Q-nya tuh gimana sih hubungannya? Coba kita masukkan X-nya itu adalah 6 ya. Kita masukkan X-nya 6, rata-ratanya berapa? Jadi 39 ditambah 6 dibagi 7. Maka hasilnya adalah 45 dibagi 7. Nah, itu hasilnya adalah 6 sekian ya. Berarti untuk yang X-nya itu berarti P-nya maksudnya, berarti P-nya itu kurang dari Q ya kalau yang ini. Oke. Coba kita masukkan nih X-nya sama dengan 7. Jadi 39 ditambah 7 dibagi 7 sama dengan 39 tambah 7 adalah 46 ya, dibagi 7, maka hasilnya juga 6 sekian. Tabel berikut menyajikan nilai biologi 3 kelompok siswa. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Nah, ini terlihat ya untuk yang kelompok 2 itu K-nya ada 2. Kemudian dia belum diketahui juga itu berapa gitu.
Nah, ini soalnya adalah 3 kali rata-rata nilai kelompok 1, berarti 3 dikali dengan X bar 1 ditambah dengan modus nilai kelompok 2, modusnya berarti modus si kelompok 2 sama dengan 4 kali median gabungan 4 dari si median kelompok 1 dan 3 ditambah dengan 1. Oke, jadi karena diketahui seperti ini, maka kita harus mencari dulu nih berapa X bar satunya atau berapakah rata-rata yang kelompok 1 ya. Untuk rata-rata atau ini X bar 1 itu adalah 4 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 10 ya, dibagi dengan 4. Karena banyaknya data ada 4. Jadi jumlahnya adalah 24/4, maka rata-ratanya adalah 6. Oke, kemudian untuk modus yang 2 ini adalah karena di situ K-nya ada 2 ya, dan lainnya itu 5 dan 6 itu kan berarti angka yang berbeda, maka modusnya itu sudah pasti yang K. Kemudian untuk median 1 dan 3, median gabungan 1 dan 3 itu berarti kita harus menggabungkan antara data 1 dengan data 3 ya. Jadi di situ ada 4, kemudian ada 4, langsung kita urutkan aja ya. Kemudian ada 5, ada 6, 7, 9 sama 10. Nah, ini kita cari mediannya. Oh, ternyata ini ya mediannya. Jadi median antara kelompok 1 dan 3 itu adalah 6. Jadi langsung kita operasikan di situ ya. Jadi 3 kali rata-rata berarti 3 dikali 6 ditambah K modus ya tadi ya, sama dengan 4 kali median, berarti mediannya tadi ada 6 ditambah dengan 1. Nah, nanti untuk membuktikan ya apakah pernyataan 1 itu K-nya apakah 9. Coba kita lihat ini, 18 ditambah K sama dengan 24 ditambah 1. 24 tambah 1 adalah 25 ya. Jadi K sama dengan 25 dikurangi dengan 18. Maka K-nya adalah 7. Oke. Jadi untuk pernyataannya nomor 1 itu salah ya. Jadi untuk pernyataan maksudnya opsi B dan C itu sudah, yang opsi A dan opsi B itu berarti sudah jelas-jelas salah ya. Jadi coba kita cek untuk yang pernyataan 2. Data terbesar untuk kelompok 2 adalah K. Jadi untuk K-nya tadi kan 7 ya, sedangkan data kelompok 2 itu ada 5 sama 6. Nah, jadi kalau K-nya itu yang terbesar berarti betul ya. Jadi pernyataan nomor 1 tadi itu kan salah ya. Kemudian kalau untuk pernyataan yang nomor 2 itu benar. Kemudian rata-rata kelompok 3 itu kurang dari K. Rata-rata kelompok 3 ya. Coba ini kita cari nih, 5 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 9 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, berarti dibagi dengan 5. Nah, maka tinggal kita jumlahkan nih, berarti kan di situ 5 tambah 5 10, 10 ditambah 14 jadi 24, 24 ditambah 9. Jadi adalah 33 ya, dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah 6 sekian lah ya. Jadi itu kurang dari K. Maka untuk yang pernyataan nomor 3 ini juga benar. Nah, jadi sebenarnya kita pun tidak perlu mengerjakan yang pernyataan nomor 3, itu sudah pasti opsinya itu adalah yang C. Karena yang A itu sudah pasti salah, kemudian yang B itu sudah pasti salah juga. Kemudian yang D itu pernyataan 3 saja itu benar, itu tidak mungkin karena pernyataan 2 itu benar. Nah, kalau misalnya tidak ada pernyataan yang benar itu juga sudah pasti salah karena pernyataan 2 itu benar gitu ya. Kalau misalnya sudah terlalu banyak waktu yang harus dikeluarkan nih, misalnya untuk mengerjakan soal, mendingan nggak usah dikerjakan aja, langsung kita jawab yang C gitu. Lanjut ya, ini adalah untuk yang soal nomor 3. Jadi ada median dari 7 bilangan bulat itu adalah X ya. Nah, median datanya itu tuh 3, 8, 6 dan seterusnya itu ya. Nah, berarti otomatis yang si X-nya ini tuh pasti ada di tengah-tengah gitu. Maka kita urutkan ya untuk yang nomor selanjutnya ini. Jadi ada 3, kemudian 8,
kemudian ada 6. Nah, ini ada X. Kemudian ada 8, ada 12, kemudian ada 15 gitu. Nah, benar ya, jadi yang X ini ada di tengah karena dia merupakan median. Nah, karena di antaranya itu adalah 6 sama 8, maka otomatis X-nya ini tuh kalau enggak 6, ya 7 atau enggak ya 8. Dan tidak mungkin itu selain itu gitu. Karena di antaranya itu 6 sama 8 gitu. Jadi rentangnya di situ. Nah, manakah hubungan kuantitas antara P dan Q yang benar? Oke, coba kita lihat ya untuk rata-ratanya dari 7 bilangan itu. Oke, X bar itu maka 3 ditambah 6 ditambah 5 ditambah X ditambah 8 ditambah 12 ditambah dengan 5 dibagi dengan 7. Maka ini hasilnya adalah 49 ditambah X dibagi 7 gitu ya. Nah, kita perlu nih mencari bagaimana hubungan antara P dan Q. Nah, coba kita masukkan satu-satu ya. Apabila X-nya itu adalah 6. Jadi kita masukkan nih X-nya misalnya 6. Jadi untuk mencari rata-ratanya berarti 49 ditambah 6 dibagi 7. Nah, berapa 49 ditambah 6? Itu adalah 55 ya. Berarti dibagi 7 itu adalah 7 sekian ya. 7 sekian berapalah gitu. Kemudian kita coba nih masukkan, oke, kalau kayak gini kita jadi tahu ya untuk P-nya itu berarti kurang dari Q atau Q-nya lebih dari P ya, atau Q lebih dari P. Oke, kemudian kalau kita masukkan X-nya 7 nih, berarti 49 ditambah 7 dibagi 7, maka hasilnya adalah 56 dibagi 7, hasilnya adalah 8. Ini pun juga ya, Q-nya lebih dari P. Kalau kita masukkan nih, misalnya X-nya adalah 8. Berarti 49 ditambah 8 dibagi 7, maka hasilnya adalah 57 dibagi dengan 7, maka hasilnya 8 sekian ya. Ini pun hubungannya juga sama nih, Q lebih dari P, maka jawabannya adalah yang B. Lanjut ya, diberikan dua buah kelompok data sebagai berikut. Untuk kelompok 1 itu nilainya adalah 2, A, 3, 4, 6 memiliki rata-rata C. Jadi misal ya untuk rata-rata kelompok 1 dulu, ini ada 2 ditambah A ditambah A ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 itu dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6 itu dia rata-ratanya adalah C. Nah, jadi ini semua dijumlah ya, jadi 15 ditambah 2A per 6 sama dengan C. Jadi kalau misalnya kita kali silang ya, jadi hasilnya adalah 15 ditambah 2A ditambah 6 sama dengan 6C. Nah, ini bisa tak jadikan seperti ini ya, 2A itu sama dengan 6C dikurangi 15. Tak pindah ruas gitu. Nah, kemudian kelompok 2 itu datanya itu ya 2C, C4, 6, 2, 1 memiliki rata-rata 2A. Oke, jadi untuk yang kelompok 2 itu sama ya. Jadi 2 ditambah C ditambah C ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 1 itu hasilnya adalah 2A. Ini kita bagi dengan 7 karena banyak datanya adalah 7 gitu. Kemudian kita jumlahkan, ini juga 15 ditambah 2C per 7 sama dengan 2A. Kalau kita kali silang ya, jadinya 15 ditambah 2C sama dengan 7 dikali dengan 2A gitu ya. Nah, 2A nya mau tak masukkan yang ini ke sini gitu. Maka jadinya adalah 15 ditambah 2C sama dengan 7 dikali 2A nya kita masukkan 6C min 15. Maka hasilnya adalah 15 ditambah 2C sama dengan 42C min 105. Nah, ini yang C tak jadikan 1 ya, jadi 42 C dikurangi 2C sama dengan 15 ditambah dengan 105. Nah, ini hasilnya adalah 120 sama dengan 40C kan. Nah, jadi C nya adalah 120 dibagi
40. Kita coret-coret, maka C-nya adalah 3 pas. Nah, di sini dibilang yang untuk yang pernyataan 1 itu adalah nilai C adalah 3. Maka betul ya. Jadi pernyataan 1 benar. Kemudian untuk yang pernyataan 2A sama dengan 3. Oke, kita masukkan ya 2A-nya tadi kan 6C min 15. Oke, nomor 2A sama dengan 6C min 15. 6C berarti 6 kali 3 18 dikurangi 15. Maka hasilnya adalah 3. Oh, jadi pernyataannya 2 ini juga benar. Oke, pernyataan yang nomor 3. Modus data kelompok 2 adalah 2 dan 3. Kelompok 2 itu kan C-nya ketemu 3 ya. Berarti 3-nya ada 2, kemudian 2-nya ada 2. Maka modusnya benar ya, 2 dan 3. Jadi pernyataan 3 benar. Tapi sebenarnya kalau misalnya sudah tahu nomor 1 benar, itu pasti nomor 3-nya benar. Jadi kalau ketika pas tes itu gak perlu kita cek juga tidak apa-apa sebenarnya. Kemudian yang nomor 4, median dari data kelompok 3 adalah data kelompok 2 adalah 3. Jadi kita urutkan ya, untuk yang kelompok 2 itu ada 1, kemudian 2, 2, 3, 3, 4 sama 6. Kita cari tengah-tengahnya. Oke, jadi tengah-tengahnya 3. Maka benar ya. Maka pernyataannya adalah semua benar. Lanjut. Nah, itu diberikan data sebagai berikut, ada 3, 5, 7 dan A. Berapakah banyak pernyataan berikut yang benar berdasarkan informasi di atas? Nah, ini beda lagi ya model soalnya. Oke, kita masukkan untuk yang pernyataan yang pertama. Itu A-nya katanya minta 9 gitu. Oke, kalau A-nya minta 9, apakah rata-ratanya jadi 6? Jadi 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 itu dibagi 4. Maka hasilnya adalah 24 dibagi 4, hasilnya 6. Oke, berarti pernyataan 1 benar ya, rata-ratanya 6. Kemudian untuk yang pernyataan 2 itu A-nya adalah 7 mintanya. Mediannya 5. Oke, kita cek ya. Oke, langsung kita urutkan saja. Jadi untuk urutannya 3, 5, 7 sama 7 ya, karena A-nya mintanya 7. Nah, ini mediannya kan pasti di sini ya. Nah, median kalau misalnya ada 2, itu berarti 5 ditambah 7 dibagi 2, 12 dibagi 2 maka 6. Nah, jadi pernyataan yang nomor 2 ini salah ya. Kemudian yang pernyataan nomor 3, jangkauannya adalah 4 jika A-nya 6. Oke, A-nya adalah mintanya 6. Berarti otomatis untuk yang jangkauan itu kan berarti nilai yang paling tinggi dikurangi nilai yang paling rendah. Yang paling tinggi nilainya adalah 7, yang paling rendah adalah 3, maka hasilnya adalah 4. Jadi benar ya untuk yang pernyataan nomor 3. Kemudian yang nomor 4 itu modus dari kumpulan data tersebut 3 jika A-nya adalah 5. Kan kalau misalnya itu 3, 5, 7 sama 5, harusnya modusnya itu adalah 5. Maka yang pernyataan nomor 4 itu salah. Jadi pernyataan yang benar itu ada 2 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ya. Nilai rata-rata ulangan matematika suatu kelas adalah 76. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan itu adalah 80 dan 73. Jika banyak peserta didik dalam kelas tersebut adalah 42, maka manakah pernyataan berikut yang benar? Oke. Jadi ada laki-laki, kemudian ada gabungan, terus ada perempuan. Untuk yang laki-laki itu ratanya adalah 80 ya tadi katanya ya. Untuk yang gabungan itu adalah 76, jadi nilai rata-rata semuanya. Kemudian yang perempuan itu adalah 73. Nah, gimana sih caranya kita untuk mencari banyak peserta laki-laki dan banyak peserta didik perempuan gitu. Jadi caranya begini. 80 ke 4 ke 76 itu adalah selisihnya adalah 4.
76 ke 73 itu adalah selisihnya 3. Nah, ini tinggal disilang begini. Nah, jadi perbandingan antara laki-laki dibanding dengan perempuan itu adalah laki-lakinya ini 3, perempuannya itu adalah 4. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk yang pernyataan nomor 1, banyak peserta didik laki-laki lebih dari banyak peserta didik perempuan, itu adalah salah, karena yang laki-laki itu dapatnya perbandingannya 3, yang perempuan adalah 4, otomatis lebih banyak yang perempuan. Lanjut ya, yang pernyataan nomor 2. Kalau satu salah itu sebenarnya kemungkinannya yang nomor 3 pasti udah jelas-jelas salah ya. Tapi nggak apa-apa, kita cek aja. Karena di sini model soalnya itu berbeda dengan yang tadi ya. Jadi kalau misalnya yang tadi itu kan ada 1, 2, 3 benar gitu ya. Tapi kalau di sini kan 1 dan 2 benar, 1, 3 ada 2, 3. Enggak apa-apa, berarti kita cek yang nomor 2. Yang nomor 2 itu katanya banyak peserta didik perempuan adalah 24 orang. Oke, yang perempuan itu kan jumlahnya perbandingannya ada 4 per 7. 7 itu didapatkan dari 3 ditambah 4 karena ini jumlah ya. Nah, jumlahnya itu adalah 42. Tuh, di situ di soalnya kita coret-coret ini 6, 4 kali 6 adalah 24. Oke, jadi benar ya. Kemudian yang nomor 3 itu adalah selisih banyak peserta didik laki-laki dan perempuan adalah 6 orang. Selisih berarti perbandingannya juga kita selisihkan ya. Selisih antara 3 dan 4 itu adalah 1 per 7, jumlahnya tadi 42. Maka ini kita coret, ini hasilnya 6. Oke. Jadi yang pernyataan nomor 2 dan 3 benar, maka jawabannya adalah yang C. Lanjut ya. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, tapi datanya berbeda. 3 kali rata-rata kelompok 2 ditambah 2 kali median kelompok 2 sama dengan 4 kali median gabungan nilai kelompok 1 dan 2 ditambah 1. Manakah 3 pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke, langsung saja ya, kita ini kan 3 kali rata-rata nilai kelompok 3. Rata-rata kelompok 3 itu berarti 1 ditambah 6 ditambah X ditambah 10. Dibagi dengan 4 karena banyak datanya ada 4. Terus ditambah dengan nilai median dari kelompok 2. Median dari kelompok 2, nah disitu sudah urut ya. 5, 6, 7, 7 sama 10 itu semuanya udah urut. Nah, jadi untuk mediannya itu adalah 7 ya. Nah, 2 kali median berarti 2 dikali 7 sama dengan 4 kalinya dari median gabungan dari kelompok 1 dan 2. Oke, kelompok 1 dan 2 coba kita ini kan ya, kita gabung. Jadi ada 1, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 10, 10. Tuh. Kemudian untuk mencari mediannya berarti nah, jadi 7 ya mediannya ini di sini. Karena mediannya kan ada 2, tapi 7 tambah 7 dibagi 2 itu adalah tetap 7 ya. Jadi 4 kali 7 ditambah dengan 1. Oke, kita hapus saja ini untuk mengerjakan. Oke, lanjut ya. Kemudian ini adalah 3. Ini 17 ditambah X per 4 ditambah dengan 14 sama dengan 29. Nah, berarti 3, 17 ditambah X per 4 sama dengan 29 dikurangi 14, karena 14-nya tak pindah ruas ke sana ya. Jadi hasilnya adalah 15. Nah, ini 15 sama 3 bisa tak coret ya. Ini 5 yang di sini 1. Maka 17 ditambah X per 4 sama dengan 5. Kemudian kita kali silang ini. 17 ditambah X sama dengan 4 kali 5 adalah 20. Maka X-nya adalah 3. Jadi pernyataan yang satu itu salah ya. Karena dia bilangnya X-nya adalah min 4, padahal X-nya adalah 3. Kemudian yang nomor 2, ini pernyataan 1 salah. Pernyataan nomor 2, rata-rata nilai kelompok 3 kurang dari X. Oke, X-nya kan sudah ketemu ya, berarti 17 ditambah X per 4 itu berapa? Jadi X-nya sudah ketemu 3, berarti 17 ditambah 3 adalah 20 dibagi 4, maka hasilnya adalah 5. Apakah 5 kurang dari 3? Nah, jadi
jawabannya adalah salah, karena 5 itu tidak kurang dari 3 ya. Kemudian yang nomor 3 itu median gabungan data kelompok 1 dan 3 adalah X. Nah, data gabungan, jadi kelompok 1 dan 3 kita gabungkan ya. Jadi saya 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 10. Nah, mediannya adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, mediannya adalah 6. Nah, 6 itu kan bukan X, karena X-nya adalah 3, jadi juga salah ya. Maka semuanya salah. Semua salah. Artinya tidak ada pernyataan yang benar, jadi jawabannya yang A. Lanjut ya, yang ini. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan kumpulan dari data di atas. Oke, rata-ratanya adalah, oke, pernyataan 1 ya. Rata-rata kumpulan data tersebut adalah min 5 jika B-nya adalah min 11. B-nya kita masukkan min 11. Rata-ratanya jadi berapa? Jadi min 11 ditambah min 7 ditambah 3 ditambah min 5. Dibagi dengan 4 ya. Maka hasilnya adalah min 20 dibagi 4, maka hasilnya min 5. Jadi salah ya. Rata-rata kumpulan data tersebut adalah maksudnya benar. Soalnya ini min 5 ya. Oke. Kemudian yang nomor 2 itu adalah median dari kumpulan data tersebut adalah min 6 jika B-nya adalah min 7. B-nya min 7. Oke. Mediannya berarti kita urutkan dari yang paling kecil ya. Jadi yang paling kecil itu adalah min 7, kemudian min 5, kemudian ada 3. Maka mediannya ini ya. Jadi otomatis di antara min 7 sama min 5. Jadi kita cari min 7 ditambah min 5 dibagi 2. Maka ini min 12 dibagi 2. Maka hasilnya adalah min 6. Benar ya, berarti ya pernyataan nomor 2 benar. Kemudian yang pernyataan nomor 3. Ini sudah pasti benar karena pernyataan 1 benar ya, berarti jelas benar. Kemudian yang nomor 4 itu adalah jangkauan dari data tersebut adalah 3 jika B-nya adalah min 8. Jangkauan berarti nilai yang paling tinggi dikurangi yang paling rendah. B-nya adalah min 8. Oke, kemudian jangkauan itu berarti 3 dikurangi dengan min 8, maka hasilnya adalah 11. Jadi salah ya, maka jawabannya adalah yang A. Pernyataan 1, 2, dan 3 saja yang benar. Oke, yang kemudian materi yang selanjutnya setelah statistika tadi kan peluang ya. Jadi yang peluang itu pertama kali ada aturan perkalian. Jadi jika suatu kejadian terdiri atas n tahap atau kejadian berurutan, di mana tahap pertama dapat terjadi dalam P cara yang berbeda, tahap kedua dapat terjadi dalam P 2 cara yang berbeda, dan seterusnya sampai tahap ke N dapat terjadi dalam P cara yang berbeda. Maka total banyaknya cara kejadian tersebut dapat terjadi adalah P1 kali P2 kali Px sampai ke Pn. Nah, kemudian ada permutasi. Nah, permutasi itu adalah susunan dari semua atau sebagian anggota himpunan dengan memperhatikan urutan. Yang pertama itu adalah permutasi dari unsur yang berbeda. Jadi banyaknya permutasi dari R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dinotasikan dengan P, N, R. Nah, rumusnya permutasi adalah ini ya. N faktorial per N dikurangi R faktorial. Nah, misalnya ini nih. Permutasi dari 7 diambil 3 gitu ya. Jadi 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3 adalah 4 faktorial. Jadi hasilnya adalah 210. Kemudian contoh yang kedua itu ada berapa cara memilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris dari 6 orang siswa dengan ketentuan tidak ada jabatan rangkap. Maka jawabannya adalah permutasi 6, 3 gitu ya. Jadi 6 faktorial per 6 dikurangi 3 itu harusnya adalah 3 faktorial ya. Nah gitu.
Oke, kemudian yang kedua itu adalah permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Nah, jika semua unsur itu N dan unsur yang sama itu adalah P dan Q, R, maka P-nya adalah N faktorial per P faktorial, Q faktorial, R faktorial. Nah, tentukan banyaknya susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada misalnya ini biologi sama teman. Nah, biologi itu adalah ada dua huruf yang sama ya, jadi I sama O. Maka jadinya adalah 7 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Maka hasilnya ini ya 1260. Yang B itu teman, itu kan tidak ada huruf yang sama. Jadi ya udah cuma 5 faktorial, jadinya 120. Kemudian yang ketiga itu adalah permutasi siklis atau melingkar. Kalau permutasi siklis itu adalah susunan melingkar dari N unsur yang berbeda. Jadi rumusnya adalah N-1 faktorial. Misalnya ini nih, berapa banyak cara duduk melingkar dari 7 orang siswa. Jadi jumlah siswanya ada 7, maka caranya adalah 7 kurangi 1 faktorial. Maka jadinya adalah 6 faktorial. Nah, ini harusnya 6 faktorial ya, bukan 61. Nah, hasilnya adalah 720 cara. Kemudian kita lanjutkan untuk setelah ada permutasi ada namanya kombinasi. Kalau kombinasi itu perbedaannya adalah campuran dari atau gabungan dari berbagai elemen yang diambil sebagian atau seluruhnya tanpa memperhatikan urutan. Nah, untuk rumus umumnya adalah CNR itu adalah N faktorial per R kali N kurangi R faktorial. Misalnya, dari 5 siswa putra dan 4 siswa putri akan dipilih 4 orang pengurus koperasi. Berapa banyak pilihan berbeda jika 1. Setiap siswa memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua, dipilih 2 siswa dan 2 siswa putri. Dan jadi jawabannya adalah ada 5 siswa putra dan 5 siswa putri dipilih 4 pengurus koperasi. Jika setiap 14 orang mempunyai kesempatan yang sama, penyelesaiannya adalah yang akan dipilih itu kan 5 ditambah 4, maka jadinya 9 ya. Jadi 9 per 3 faktorial per 10 kurangi 3 faktorial, maka hasilnya adalah 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial, maka hasilnya adalah 126. Oke, kemudian yang nomor 3 itu adalah peluang komplement suatu kejadian. Jadi kalau komplement itu adalah kejadian yang tidak akan terjadi gitu. Jadi kayak sebaliknya. Misalnya ini ya, peluang Dian lulus ujian itu adalah 0,81. Tentukan peluang Dian tidak lulus ujian. Nah, kalau lulus ujian peluangnya adalah 0,81, maka A komplement itu adalah kejadian Dian tidak lulus ujian itu adalah 1 dikurangi 0,81. Nah, 1 itu dapatnya dari mana? Jadi PA atau komplement A sama A itu dijumlahkan adalah 1. Maka 1 kurangi 0,81 jadi 0,19. Kemudian yang nomor 4 itu adalah frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan adalah banyak kejadian atau peristiwa yang diharapkan dapat terjadi pada sebuah percobaan. Misalnya F sama dengan PA kali N. Jadi PA itu adalah peluang kejadian A, FH itu adalah frekuensi harapan. Jadi harusnya F-nya itu adalah FH ya. N itu adalah banyaknya percobaan. Nah, peluang suatu kejadian itu PA itu NA per NS. Kalau NA itu adalah banyaknya kejadian A, NS banyaknya ruang sampel, artinya banyak semuanya gitu ya. Contohnya ini, pada pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 8. Nah, mata dadu berjumlah 8 itu adalah kalau enggak 2 sama 6, atau enggak 3 sama 5, atau enggak 4 sama 4, atau 5 sama 3, atau 6 sama 2. Nah, jadi peluang kejadiannya itu adalah 5 gitu. Dan semuanya itu adalah jumlah 2 buah dadu, itu adalah 6 pangkat 2 jadi 36. Maka PA-nya adalah NA per NS, 5 per 36. Kemudian ada peluang kejadian majemuk. Kalau majemuk itu berarti ada lebih dari 1 ya. Yang pertama, peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Nah, 2 kejadian dikatakan tidak saling lepas jika terdapat irisan dari keduanya atau A irisan B itu bukan himpunan kosong. Misalnya kayak bilangan ganjil sama bilangan prima, itu kan ada kemungkinannya sama ya gitu. Jadi PAUB sama dengan PA ditambah PB dikurangi A irisan B. Yang kedua itu adalah peluang 2 kejadian saling
lepas. Jadi dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika tidak terdapat irisan dari keduanya, atau A irisan B merupakan himpunan kosong. Misalnya kayak tentukan peluang dari mata dadu 3 atau 6, itu kan tidak ada irisannya gitu ya. Rumusnya PAUB sama dengan PA ditambah PB. Kemudian peluang dua kejadian saling bebas. Nah, pada suatu percobaan, kejadian A dan B disebut kejadian saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B atau sebaliknya. Jadi PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Kemudian yang D itu peluang kejadian bersyarat. Misalnya ini peluang kejadian bersyarat adalah peluang suatu kejadian pada suatu percobaan dengan informasi tambahan tentang percobaan. Misalnya ada 3 bola biru dan 4 bola merah. Berapakah peluang banyak diambilnya dari 2 bola biru kayak gitu misalnya. Jadi ada informasi tambahannya gitu. Langsung masuk ke soal ya. Sekelompok mahasiswa yang terdiri atas beberapa orang dengan tahun lahir yang sama. Manakah peristiwa berikut yang memiliki peluang paling besar jika dipilih satu mahasiswa dari mahasiswa yang memiliki tahun lahir yang sama? Untuk yang opsi A itu adalah ada 3 orang dari 25 mahasiswa memiliki tahun lahir yang sama. Jadi 3/25. Untuk yang B itu adalah 5 dari 15 ya, 5 dari 15. Untuk yang C 6 dari 15. Untuk yang D itu adalah 5 dari 25. Kemudian untuk yang E adalah 6 diambil 25. Oke, kita lihat ya untuk yang ini nih. 3 dibagi 25, kemudian 5 dibagi 25 sama 6 dibagi 25. Jadi yang dipilih adalah yang paling besar ya, yang peluang paling besar. Jadi kalau misalnya 3 dibagi 25, 5 dibagi 25 sama 6 dibagi 25, itu otomatis yang paling besar itu adalah yang 6 ini ya. Jadi otomatis ini tidak mungkin lebih besar daripada ini gitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat nih ya, 5 sama dibagi 15, 6 dibagi 15 sama 6 dibagi 25. Coba kita lihat aja nih yang ini nih. Roti 6 dibagi 25 sama roti 6 dibagi sama 15, itu kan otomatis masih gedean yang di sini ya. Jadi ini salah. Nah, roti 5 dibagi 15 nih misalnya ya. Terus dibandingkan dengan 6/15, itu kan otomatis masih banyakan yang ini ya. Oke. Jadi yang paling banyak itu adalah yang C. Jawabannya yang C ya, nomor 1. Nomor 2, diambil 2 bilangan secara acak dari 5 bilangan ini ya, 5, 6, 7, P dan Q yang tidak harus berbeda. Apakah selisih keduanya itu kurang dari 9? Oke, coba yang pernyataan 1 itu adalah P tambah Q kurang dari 10 ya. Misalnya nih, maksimal itu P-nya kita ganti dengan 8 ya. Misalnya 8 tambah 1. Itu adalah kurang dari 10, bener ya, kurang dari 10. Kalau misalnya lebih dari itu udah nggak bisa nih, karena kan 9 tambah 1 udah sama dengan 10 gitu. Nah, kita lihat apakah selisihnya itu kurang dari 9, 8 kurangi 1 adalah 9. Oke, benar ya. Kemudian kalau misalnya nih P-nya kita buat 7. Nah, 7 tambah 1 misalnya ya, berarti kurang dari 10, bener nih. 7 dikurangi 1 selisihnya apakah kurang dari 9? Bener ya, 7 kurangi 1 itu kan cuma 6, jadi kurang dari 9. Oke. Jadi pernyataan yang 1 itu cukup ya untuk menjawab. Kemudian yang pernyataan nomor 2 itu adalah P dikali Q kurang dari 10. Misal ya, P-nya ini tak buat 9, kemudian tak kali dengan 1, maksimal-maksimalin lah gitu. Kurang dari 10. Nah, untuk selisihnya 9 kurangi 1 adalah 8. Nah, 8 itu kurang dari 9 kan. Nah, jadi iya benar gitu, selisih keduanya kurang dari. Maka jawabannya yang nomor 2 itu adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, dan pernyataan 2 saja juga cukup. Dari jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ini ya. Diambil 3 bilangan secara acak dari 5 bilangan asli, 3, 5, 7, M sama N.
Apakah hasil kali dari ketiga tersebut adalah ganjil? Oke, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah M ditambah N itu adalah ganjil. Kalau misalnya M ditambah N itu adalah ganjil, maka otomatis M sama N-nya itu nggak mungkin sama-sama ganjil, pasti ada salah satu yang genap. Jadi ini kalau nggak, yang misalnya yang M-nya tak buat ganjil, yang N-nya misalnya tak buat genap, itu kan hasilnya pasti ganjil. Karena kalau misalnya ganjil tambah ganjil itu kan jadinya genap, kemudian genap tambah genap jadinya juga genap, maka M tambah N itu pasti satunya ganjil, satunya genap gitu. Nah, kemudian apakah hasil kali ketiganya itu ganjil? Nah, kalau misalnya suatu bilangan kemudian dikalikan itu hasilnya ganjil, maka semua bilangan otomatis semuanya adalah ganjil. Misalnya nih ya, yang diambil itu adalah 3, terus 5, sama si M misalnya ya. Ini kan M-nya kan ganjil, jadi otomatis hasil ketiganya ganjil. Nah, ini kalau yang diambil M aman karena ini ganjil. Tapi kalau yang diambil itu adalah si N-nya, misalnya N-nya tadi kan genap ya, maka hasilnya pasti genap. Jadi bisa iya, bisa tidak hasilnya itu ganjil atau tidak. Maka pernyataan yang nomor 1 itu tidak cukup untuk menjawab. Nah, kemudian yang pernyataan nomor 2 ya, M dikali N itu adalah ganjil. Nah, dua buah bilangan kalau dikalikan itu hasilnya ganjil, maka otomatis dua-duanya ganjil. Kalau misalnya satu ganjil satu genap, otomatis hasilnya genap. Maka M sama N itu sudah pasti semuanya ganjil. Nah, jadi kalau misalnya yang peluang terambilnya itu mau 3 ataupun 5 kali 5 misalnya ya, kali 5 kemudian sama M, M-nya ganjil, maka hasilnya juga ganjil. Misalnya yang diambil nih adalah 5 dikali 7 dikali dengan N, N-nya kan tadi ganjil, maka hasilnya tetap ganjil. Maka pernyataan yang nomor 2 saja sudah cukup ya untuk menjawab. Maka jawabannya adalah pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Maka jawabannya adalah yang B. Kemudian ini lanjut ya. Dari angka-angka 1, 2, 3, dan 5 akan disusun bilangan yang terdiri atas 6 angka dengan syarat angka 3 dan 2 itu boleh muncul sebanyak 2 kali. Maka banyak bilangan yang terbentuk itu adalah, maka kita pakainya permutasi ya, unsur yang sama tadi ya. Jadi 6 faktorial yang sama itu ada 2, jadi 2 faktorial dikali 2 faktorial itu sama dengan 6 faktorial itu kan 6 kali 4 kali 5 dulu ding, 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Ini coret-coret ini 2. Maka hasilnya adalah 180 karena 6 kali 5 30 ya, 30 kali 2 60, 60 kali 3 180. Maka jawabannya adalah yang C. Udah ya. Jadi untuk yang nomor 5 ini tersedia 6 kursi yang disusun berjajar dan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. Manakah hubungannya benar antara kuantitas P dan Hi? Yang P itu adalah banyak susunan 2 orang duduk pada kursi yang disediakan. Oke. Jadi kursinya kan ada 6 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mau duduk misalnya si A sama si B. Jadi si A itu mau duduk sama si B. A itu kan ada kemungkinan dia duduk di sini, duduk di sini, di sini, di sini, di sini, sama di sini. Jadi si A itu ada punya 6 kemungkinan. Nah, kalau yang B ya, yang B kan otomatis salah satu dari kursi ini kan sudah ditempati sama A. Jadi si B itu cuma kemungkinannya ada 5 kursi yang akan dia tempati, maka dikali 5. Jadi hasilnya adalah 30. Oke, P-nya ketemu 30. Ini Hi-nya sudah 30, maka hubungannya adalah P sama dengan Hi. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, kemudian bilangan 5 digit terdiri dari angka-angka 1, 3, 5, 7. Jika hanya angka 1 yang muncul 2 kali, maka berapa bilangan yang mungkin dibentuk? Ini juga sama ya, pakai permutasi tadi. Cuman dia yang sama itu cuma yang satunya ini. Berarti 2 faktorial muncul 2 kali ya, yang nomor satunya.
Itu berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Dicoret jebret-jebret sama dengan 60. Maka jawabannya yang B. Oke.